Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis thalabul ilmi. Dan bagi yang mulia ini kita masih pada kitab Syarahul Usul Ats-Tsalatsa karya Syekh Dr. Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan jamaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini kita masih pada penjelasan seputar Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua dari 3 pokok yang sangat wajib bagi kita untuk mengenalnya, yaitu ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam bil adillati dengan dalil-dalil. Dan sudah kita jelaskan tentang maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan agama. Bahwasanya maratibuddin ada 3, ya? Al-Islam, wal iman, wal ihsan. Islam, iman, dan Islam. Dan kita masalian masih menjelaskan di martabatu al-ula. Tingkatan yang pertama yaitu mengenal agama Islam. Dan di pertemuan yang terakhir sudah kita singgung terkait tentang arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Bahwasanya masalian Islam itu memiliki rukun. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan sudah kita jelaskan terkait tentang makna syahadat. Jadi orang dianggap syahadat itu kalau mewujudkan 4 hal. Yang pertama jamaah sekalian dengan lisan, artinya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dalam hati, sehingga tidak boleh seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ternyata dalam hatinya ragu, itu nggak boleh. Yang ketiga, memahami maknanya. Dan yang keempat, mengamalkan konsekuensinya. Makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti konsekuensinya, ya, jangan minta kepada kuburan, jangan percaya dukun. Itu namanya konsekuensi. Inilah jamaah orang dikatakan bersyahadat. Tidak hanya bil lisan saja, tapi harus mewujudkan 4 hal tadi. Dan sudah kita jelaskan dalilnya. Dan sekarang jamaah sekalian, wa maknaha, dan makna kalimat la ilaha illallah. Apa jamaah sekalian? La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna kalimat la ilaha illallah
adalah tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak untuk diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pengatur alam ini kecuali Allah. Tidak cukup sampai di sini. Tapi makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang benar. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi makna la ilaha, tidak ada sesembahan, dan ilaha ini nakirah. Jadi kalau ada huruf nafyi ya, atau nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Jadi kalau ada kalimat nakirah, kalau dalam bahasa Arab itu suatu kata benda yang tidak diawali dengan alif lam, namanya nakirah. Masjidun, baitun, namanya isim nakirah. Tapi kalau al-masjidu jadi ma'rifat. Ma'rifat itu dikenal. Makanya kalau seseorang mengatakan al-baitu, berarti itu ada maksud. Jadi maksudkan kalimat al-baitu, mungkin dari yang mengucapkan tersebut maksudnya rumahnya si fulan. Makanya kalau di Quran itu disebutkan ar-rasul, maka kembali kepada yang sebelumnya. Kalau misalkan konteksnya lagi menjelaskan tentang Musa, oh berarti ar-rasul maksudnya Musa. Namanya alif lam ma'rifah ya. Tapi kalau tanpa ada alif lam jadi nakirah. Dan kalimat nakirah ketika di konteks pelarangan ataupun penafian, peniadaan, ini faidahnya umum. Berarti makna la ilaha, tidak ada sesembahan, ini umum. Maksudnya tidak ada sesembahan apapun, baik itu kuburan, baik itu ya para dukun, baik itu paranormal, nggak ada. Kemudian la itu jamaah, di sini la nafi, dan la nafi itu beda dengan la nahi dari tingkat peniadaannya. Kalau la nafi itu tingkat peniadaannya lebih kuat daripada nahi. Nahi itu larangan. Kalau nafi itu tidak ada. Kalau nahi itu janganlah. Maka beda kalimat. Contoh seperti ini. Tidak ada seorang pun di rumah. Tidak ada satu orang pun di rumah itu, misalkan. Itu artinya jamaah sekalian, dari awal sampai akhir memang nggak ada satu orang pun di rumah itu. Tapi kalau kalimatnya gini, janganlah seseorang masuk ke rumah tersebut, maka kalimat ini beda aja. Mungkin saja tadi ada orang yang masuk ke dalam rumah, kemudian dilarang. Berarti pernah ada. Ya. Makanya kalimat la ilaha, la ini nafi, dan ini menunjukkan bahwasannya tidak ada sesembahan. Dari kapan? Dari semenjak Allah menciptakan Nabi Adam sampai hari kiamat. Nggak ada. Sama sekali tidak pernah ada. Illallah, kecuali Allah ya. Illallah, kecuali Allah ya. Maka kalimat illallah musbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarikalah. Jadi kalimat illallah artinya menetapkan bahwa segala bentuk peribadahan itu
itu hanya untuk Allah. Itu harusnya. Segala bentuk peribadahan, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, umroh, dan lain sebagainya, maka wajib bagi kita untuk mempersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kemudian diberikan kepada kuburan, tidak boleh kemudian diberikan kepada para dukun, enggak boleh. Para wali tidak boleh. Ini namanya memalingkan satu jenis ibadah kepada makhluk. Dan perbuatan ini diistilahkan dengan syirik. Dan syiriknya syirik akbar. Karena memalingkan satu jenis ibadah kepada makhluk termasuk syirik akbar. Karena ibadah itu hak khusus Allah. Kemudian ketika diberikan kepada makhluk, jatuhnya syirik akbar. Dan pelakunya kalau meninggal tidak sempat bertobat, maka Allah katakan tentang orang seperti ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wah, ini bahaya, jemaah. Jadi bahayanya dosa syirik itu, ketika pelakunya meninggal tidak sempat bertobat, dia kekal di neraka. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wal iyadzubillah. Jadi ingat kalimat illallah musbitan al-ibadata lahu wahdahu la syarikalah. Jadi menetapkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah kepadanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki, sebagaimana tidak ada sekutu baginya di dalam mulkihi, kerajaannya, di dalam kerajaannya, di dalam kepemilikannya. Atau kamakon. Ya jamaah sekalian, berkata Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, qaluhu wa maknaha. Jadi ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi, wa maknaha, dan maknanya, maksudnya makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Ai makna la ilaha illallah laysa kama yaqulu ahlul batili. Jadi makna kalimat la ilaha illallah tidak sebagaimana yang dikatakan ahlul batil, la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Ini kurang sempurna, jemaah. Dan sebagian ahli batil memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Maka makna ini belum sempurna. Belum sempurna. Kenapa? Li'anna hadza tauhidur rububiyah. Karena makna ini hanya menetapkan tauhid rububiyah. Hanya menetapkan tauhid rububiyah. Yuqiru bihil musyrikun, dan ini diakui oleh orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka mengakui tauhid rububiyah. Mereka percaya Allah pencipta, mereka percaya Allah pemberi rezeki, mereka percaya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Mereka percaya. Tetapi jamaah sekalian, ketika mereka disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka enggak mau. Bahkan pernah suatu waktu mereka mendatangi Nabi kemudian menawarkan untuk satu waktu mereka beribadah kepada Allah, kemudian mereka meminta kepada Nabi untuk beribadah kepada berhala-berhala mereka.
Sehingga akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ini pernah kejadian jemaah, pernah kejadian. Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah, tetapi ketika dalam masalah tauhid uluhiyah, ketika mereka disuruh hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau. Maunya ya sewaktu-waktu menyembah Lata, Uzza, Manat, Suwa, dalam waktu yang lain boleh, enggak masalah menyembah Allah. Nah, inilah yang disebut dengan syirik. Jadi dalam masalah tauhid uluhiyah mereka berbuat syirik, terjatuh dalam kesyirikan. Maka makna kalimat la ilaha illallah tidak sebagaimana anggapan ahlu batin hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah. Tidak cukup itu jemaah. Ini belum sempurna, belum sempurna. Wa hum la yaqulun la ilaha illallah, dan mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini juga menarik jemaah. Jadi orang-orang musyrik Quraisy ketika mereka diminta oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka tidak mau sama sekali mengucapkannya, padahal hanya sekedar mengucapkan, tapi mereka nggak mau. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tahu betul makna kalimat la ilaha illallah, dan mereka juga tahu apa konsekuensinya. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya berarti harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat, Suwa. Itu konsekuensinya. Mereka paham betul. Sehingga hanya sekedar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka nggak mau. Nah, inilah bedanya orang kafir Quraisy dengan ahlu syirki di zaman kita. Orang kafir Quraisy sekedar untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka nggak mau. Kenapa? Mereka tahu persis artinya dan konsekuensinya. Tapi orang di zaman kita yang mereka datang ke kuburan, minta kepada penghuni kubur, minta kepada para wali yang sudah meninggal dunia. Mereka jemaah sekalian mengklaim, mengaku dirinya muslim. Bahkan sebelum minta kepada penghuni kubur, zikir yang diucapkan oleh mereka adalah kalimat la ilaha illallah. Tahlilan dulu. Setelah selesai tahlilan baru minta kepada penghuni kubur. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka jemaah gak paham sama sekali. Gak paham sama sekali dengan makna kalimat la ilaha illallah. Beda dengan orang-orang musyrik di zaman Nabi. Mereka tahu persis, sehingga sekedar untuk mengucapkan pun mereka nggak mau. Itu diantara bedanya. Karena gini jemaah, orang yang benar-benar paham makna kalimat la ilaha illallah dan dia paham konsekuensinya, gak mungkin akan datang ke kuburan kemudian minta hajat. Tidak mungkin kemudian dia datang ke dukun bertanya tentang hal yang gaib kemudian membenarkan, gak mungkin. Kalau dia paham betul dengan makna kalimat la ilaha illallah. Yang jadi masalah banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi ternyata mereka tidak paham dengan arti dan konsekuensinya. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Ya masalahnya Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya mereka ketika dikatakan kepadanya la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, enggak mau mengucapkan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan a inna la tariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila ini. Bahkan mereka menuduh Nabi sebagai seorang penyair gila. Ini mereka jemaah.
Ya masalin alihatina ay ma'budatina. Jadi sesembahan-sembahan kami ya, maksudnya apa? Ya, apa namanya? Berhala-berhala mereka. Ya. Li syairi majnun ya'nunar rasul. Ya. Karena seorang penyair yang gila, maksud mereka adalah rasul, dianggap gila. Ya. Wasafuhu bisy'ri wal junun. Jadi mereka mensifati Nabi dengan tukang syair dan gila. Li'annahu qala lahum, karena Nabi mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalian kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa nahahum an ibadatil asnam, dan Nabi melarang mereka untuk menyembah berhala. Dan asnam itu beda dengan wasan. Kalau asnam itu berhala yang dibentuk menyerupai makhluk yang bernyawa. Tapi kalau wasan itu berhala secara umum, baik itu kuburan, baik itu makam-makam, baik itu pepohonan, baik itu bebatuan. Jadi wasan itu lebih umum. Wasan itu lebih umum. Jadi masalahnya, walamma qala lahum, maka tatkala Rasulullah mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalian kalimat la ilaha illallah. Qalu, maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia akan menjadikan sesembahan-sembahan menjadi satu sesembahan? Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka, ini sungguh sesuatu yang mengherankan. Nah ini ya masalah hujahnya akal-akalan ya. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, kenapa mereka mengingkari Tuhan itu satu jam? Hujahnya akal-akalan. Kata mereka, kan manusia itu banyak, keperluannya juga banyak. Jadi kalau kemudian Tuhannya satu, kata mereka, ya nggak mungkin. Maka mereka menetapkan banyak Tuhan. Tapi hujah mereka sudah dibantah di Quran jemaah. Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah perumpamaan dua budak. Satu budak dimiliki banyak tuan, satu budak dimiliki satu tuan. Kira-kira mana yang lebih nyaman, lebih rehat? Ya tentunya masalah yang satu budak yang dimiliki satu tuan, daripada satu budak dimiliki banyak tuan. Bayangkan kalau misalkan satu budak dimiliki banyak tuan, dalam satu waktu ya, tuan-tuannya tersebut meminta untuk dibikinkan makanan di waktu yang sama, di detik yang sama. Ada 10 misalkan, satu minta dibikinkan kopi, satu minta dibikinkan teh, satu minta dibikinkan mie ayam. Nah, tentunya masih dia stres. Ini secara akal. Jadi di Quran itu ternyata banyak bantahan-bantahan untuk mereka, cuma tinggal kita belajar saja. Tinggal kita belajar cara membantahnya saja. Di Quran sudah dijelaskan. Ya, di Quran sudah dijelaskan seperti itu. Ini masalahnya. Ya sabunal alihata mutadil. Jadi mereka menganggap tuan-tuan itu ya harus banyak. Ini orang-orang apa? Musyrik. Fadalla ala anna maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwasannya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Ya. Bukan hanya sekedar tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Bukan sekedar itu. Itu kurang sempurna. Walau kana maknaha la khaliqa wa la raziqa illallah, dan seandainya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, fa inna hadza yukiruna bih, maka yang ini orang-orang musyrik Quraisy pun mengakui. La yumaruna fihi, mereka tidak menolak. Falau kana hadza maknaha, maka seandainya ini maknanya,
mamtana'u min qouli la ilaha illallah, tentu mereka tidak akan menolak ketika disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ya karena mereka juga mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Kalau seandainya maknanya itu. Tapi ternyata ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau. Berarti ini menunjukkan memang makna la ilaha illallah bukan hanya sekedar tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan idza su'ilu man khalaqas samawati wal ardh. Ketika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, yaqulun, maka mereka mengatakan Allah. Mereka mengatakan Allah, jemaah. Idza su'ilu manil ladzi yakhluq. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, manil ladzi yarzuq, siapa yang memberikan rezeki, manil ladzi yuhyi wa yumit, siapa yang menghidupkan dan mematikan, wa yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, yaqulun Allah, mereka mengatakan Allah. Hum ya'tarifuna bihadza, jadi mereka mengakui dengan hal-hal ini. Falau kana hadza makna la ilaha illallah la aqarru bihadza, maka seandainya ini makna dari kalimat la ilaha illallah, tentu mereka akan menetapkan kalimat la ilaha illallah. Lakin maknaha la ma'budu bihaqqin illallah, tetapi maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Inilah makna yang benar. Ya. Lau qulta, seandainya Anda mengatakan la ma'budu illallah, jadi makna la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah, hadza ghalatun kabirun, maka ini kesalahan yang besar. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini pun sama, tidak sempurna. Ini pun sama, tidak sempurna. Bahkan dikatakan, oh ini kesalahan besar, jam. Karena konsekuensi dari ucapan tadi ini bisa fatal. Nah, ini yang kita tahu ketika kecil, ya. La ilaha illallah, ya artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini, jemaah, kalau kita teliti dengan jeli itu bisa berbahaya. Contoh gini, di dalam sebuah ruangan, saya contohkan, ada 10 motor. Di dalam sebuah ruangan ada 10 motor. Kemudian ada orang mengatakan gini, tidak ada motor di dalam ruangan tersebut kecuali Honda. Apa artinya? Berarti artinya apa? 10 motor itu mereknya Honda. 10 motor itu mereknya Honda. Tidak ada motor di dalam ruangan tersebut kecuali Honda. Berarti 10 motor itu mereknya Honda. Sekarang kita kembali kepada makna tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, Tuhan yang disembah oleh manusia sedikit atau banyak? Banyak. Orang Kristen menyembah Nabi Isa, orang Buddha menyembah dewa dewi, ya. Ada juga Lata, Uzza, Manat, Suwa. Ini kenyataan. Jadi Tuhan manusia itu banyak, dan kita nggak bisa pungkiri, banyak. Maka kalau misalkan ada orang mengatakan tidak ada Tuhan di dunia ini kecuali Allah, atau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti artinya apa? Tuhan itu semuanya Allah. Soi. Itu konsekuensi dari kalimat, jemaah. Dan inilah letak kekeliruannya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti ya Tuhan yang ditetapkan manusia itu Allah.
Semuanya Allah. Oh, ini bahaya. Makanya kalimat tersebut belum sempurna. Bisa sempurna ketika ditambahkan tidak ada Tuhan yang benar. Iya, sahih, Tuhan-Tuhan yang disembah manusia itu banyak. Ada Nabi Isa, ada berhala-berhala. Iya, tapi nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Illallah, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru benar. Ini baru benar. Ya, cuma memang kadang jamaah sekalian, ini rawan ya, kalau antum masih belum bisa menjelaskan, jangan kemudian menyalahkan, itu repot nanti. Masa tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru. Ini bisa fitnah. Caranya tadi dijelaskan ya, dengan kalimat-kalimat yang mereka bisa menalar jamaah. Jadi artinya tidak kita katakan salah 100%, tetapi kurang sempurna kalimat tadi. Karena konsekuensi dari kalimat tersebut tadi. Nah, itu bahaya jamaah. Itu bahaya. Sehingga perlu dijelaskan. Ya. Mana makna yang benarnya? Ya, mana makna yang benarnya? Itu penting. Kenapa jemaah? Li'annal ma'budat kullaha takunu hiyallah. Karena makna ini akan menetapkan bahwa segala sesembahan seluruhnya berarti itu Allah. Ya, berarti itu Allah. Ya. Lakin idza qayyadtaha wa qulta bihaqqin, tetapi jika engkau ya, mengkaitkan ya, dengan kalimat bihaqqin, intafatil ma'budat kuluha, maka ketika itu sembahan-sembahan yang beraneka ragam itu ditiadakan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh ditambahkan apa? Bihaqqin. Jadi tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini makna yang benar. Ini makna yang benar. La budda an taqul, ya, harus bagi Anda untuk mengatakan la ma'budah haqqun. Tidak ada sembahan yang hak illa atau dengan ucapan la ma'budah bihaqqin, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini baru benar. Thumma bayyin dzalika ala lafdil kalimah, kemudian jelaskan ya, hal tersebut pada kalimat la ilaha. La ilaha ini artinya nafyu, menafikan, meniadakan. Maksudnya nafyun lil ubudiyyati amma siwallah, menafikan segala sesembahan dari selain Allah, itu maksudnya. Illallah, kemudian illallah hadza isbatun lil ubudiyyati lillahi wahdahu la syarikalah. Ini menetapkan bahwa sesembahan itu hanya milik Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Itu maksudnya. Ya. Fala ilaha illallah, maka la ilaha illallah tashtamilu ala nafyin wa itsbatin. Itu mencakup penafian, peniadaan, wa itsbatin, dan penetapan. Wala budda fit tauhid minan nafyi wal isbat. Maka dalam masalah tauhid itu harus ada penafian, peniadaan, dan harus ada penetapan. La yakfi al-isbatu wahdah. Jadi tidak cukup hanya sekedar menetapkan saja, nggak cukup. Wala yakfi an-nafyu wahdah. Begitu pula tidak cukup meniadakan saja. Ya. Kalau orang misalkan yang masalian, dia menetapkan Allah, tapi tidak menolak sesembahan-sembahan yang lain, ya percuma. Dia percaya Allah, juga percaya Nabi Isa sebagai Tuhan, percaya juga berhala sebagai Tuhan, ya percuma. Bahkan sebagian orang sampai mengatakan semua agama sama. Nah, ini kan bahaya. Dia percaya Allah, tetapi juga percaya dengan sembahan-sembahan yang lain. Nah, ini bukan tauhid namanya. Atau dia tolak, nggak ada Tuhan sama sekali, sampai Allah pun ditolak, seperti orang dahriyin, orang ateis. Ya sama, ini bukan ahlu tauhid. Jadi tauhid itu terkandung an-nafyu wal isbat, menafikan segala sesembahan selain Allah, wal isbat, menetapkan sesembahan itu hanya Allah.
Itu baru benar. Itu baru benar. Bala budda minan nafyi wal isbat, tetapi harus menafikan, meniadakan dan menetapkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Maka barang siapa yang kufur dengan tagut-tagut dan beriman kepada Allah. Jadi artinya harus kufur dengan tagut. Segala sembahan selain Allah wajib. Kemudian menetapkan Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Ini pun sama. Ya. Menetapkan dan menafikan. Falau qulta, seandainya Anda mengatakan Allahu ilahun, Allah Tuhan, Allah sesembahan, ini belum cukup. Ya. Kenapa? Allah juga Tuhan dianggap oleh orang-orang musyrik. Wal Uzza juga Tuhan, Manat juga Tuhan, Kulul Asnam juga dinamakan Tuhan-Tuhan. Dan ini belum cukup ya. Fala budda an taqul, maka wajib bagi Anda untuk mengatakan la ilaha illallah. Fala budda minal jam'i bainan nafyi wal isbat. Wajib untuk menggabungkan antara menafikan, meniadakan dan menetapkan. Hatta yatahaqqaqut tauhidu wa yantafi asyirku, sampai tauhid itu terwujud dan syirik itu ditiadakan secara totalitas. Inilah baru disebut dengan ahlut tauhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru. Ya, kemudian masalian, Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Jadi tafsir la ilaha illallah alladhi yuwaddihuha adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya, wa id qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya Azar, ya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakanku, maka sungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah, dan ia telah menjadikan nya sebagai kalimat yang tetap fi aqibihi, pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ya. Ini jamaah sekalian, tafsir kalimat la ilaha illallah yang langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, di dalam Al-Qur'an. Ya. Kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, ya, khairu ma yufassirul Qur'ana al-Qur'an. Sebaik-baik yang menafsirkan Quran adalah Quran. Jadi kalau kita belajar usul tafsir, maka penafsiran Quran itu banyak macamnya. Dan yang paling terbaik, Quran ditafsirkan dengan Quran. Kemudian di bawahnya Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Kemudian Quran dijelaskan dengan ijma' para sahabat. Dan terus seperti itu, ya. Terus seperti itu. Ya. Dan ini jamaah sekalian jelas penafsiran Quran dengan Quran. Ini yang terbaik. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang Allah tafsirkan di dalam Al-Qur'an,
wa dzalika fi qaulil khalil, yaitu sebagaimana ya, ucapan al-khalil. Jadi al-khalil itu maksudnya Nabi Ibrahim. Jadi khullah itu tingkatan cinta yang paling puncak. Karena cinta itu nanti banyak tingkatannya, ada mahabbah, ada kemudian apa? Apa jemaah? Hah? Kok apa? Khosyah. Khosyah takut. Ishq. Nah, itu juga sama. Jadi banyak tingkatannya. Yang paling puncaknya khullah. Makanya orang yang mendapatkan gelar Khalilullah cuma siapa jemaah? Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Khalilur Rahman. Ya, Khalilur Rahman. Ya. Fima dzakarallahu jalla wa ala, sebagaimana yang Allah sebutkan tentangnya, wa innani bari'un, sungguhnya aku berlepas diri. Maka ini namanya penafian, peniadaan. Sungguhnya saya berlepas diri. Ya. Ini seperti makna la ilaha, tidak sembahan illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakanku, yakni illallah, kecuali Allah. Hadzal isbat, dan inilah penetapan. Ya. Sehingga ini tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Fahadil ayat tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Maka ayat ini adalah tafsir makna kalimat la ilaha illallah, yes, ya sempurna. Ya. Benar-benar apa? Ya, plak seperti itu jemaah sekalian. Ya. Ya jemaah sekalian, begitu pula firman Allah yang lain ini juga sama tafsirnya. Wa qaluhu jalla wa ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Surat Ali Imran ayat 64. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakan wahai Nabi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu jamaah sekalian Yahudi dan Nasrani. Apakah Yahudi Nasrani di zaman kita disebut dengan ahlul kitab? Ini silang pendapat. Tapi pendapat yang kuat bahwasannya Yahudi dan Nasrani di zaman kita tetap disebut dengan ahlul kitab. Apa dalilnya? Dalilnya di zaman Nabi ketika ayat itu turun menyebut ahlul kitab, maka mereka pun jamaah sekalian sudah merubah kitabnya. Tapi Quran turun berbicara tentang mereka dengan menyebut ahlul kitab. Ya, walaupun memang banyak penafsiran, ada yang mengatakan ahlul kitab itu ya orang-orang ahlul kitab yang sudah Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi diutus. Ada yang mengatakan ahlul kitab itu ya orang-orang yang masih berpegang teguh dengan kitab mereka yang murni. Tapi ini akwal para ulama. Tapi yang kuat bahwa ahlul kitab walaupun mereka sudah merubah kitabnya tetap disebut dengan ahlul kitab. Sehingga hukum-hukum terkait dengan ahlul kitab itu berlaku untuk mereka. Baik Nasrani yang bukan orang Bani Israel asli, tapi agama mereka Nasrani ya ahlul kitab. Sehingga wanita dari kalangan mereka boleh dinikahi. Kemudian sembelihan mereka juga halal. Walaupun nanti banyak syaratnya. Harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau ya yang kedua, kita diberikan sudah berupa daging. Kita nggak tahu. Dan dagingnya halal. Tidak ada indikasi daging itu nggak disembelih. Jadi sudah dipotong-potong. Silakan dimakan, nggak masalah. Sedaging itu datang dari ahlul kitab seperti itu. Karena Allah yang membolehkan. Karena Allah yang membolehkan.
Ya jemaah sekalian, ta'alau ila kalimatin sawa. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa jemaah sekalian? Alla na'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan janganlah kita berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fakullu syhadu, maka katakanlah, saksikanlah kalian, saya adalah orang-orang, kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Ya. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan beliau mengatakan, wa qauluhu jalla wa ala, qul ya ahlal kitab. Jadi firman Allah Azza wa Jalla, qul ya ahlal kitab, katakanlah, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan janganlah kita berbuat syirik sedikit pun. Hadhil ayat min surati Ali, ya, min surati Ali Imran, nazala fi wahdi Najrin Nasara. Dari ayat ini jamaah sekalian, dari surat Ali Imran, turun kepada utusan, ya, apa namanya, ya, orang Nasrani dari Najran, ya, alladzina qadimu 'alan nabi, yang mereka datang menemui Nabi, wa nawaruhu fasa'aluhu wa hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil. Jadi mereka apa? Bermunadharah, ya, artinya berdebat, ya, atau ya berbincang-bincang, bertanya kepada Nabi, ya. Sehingga terjadi antara mereka dengan Rasulullah, ya, pembicaraan yang panjang. Wahum nasara min nasarul Arab. Jadi mereka itu orang Nasrani tapi dari kalangan orang Arab. Ya. Wa fin nihayati, maka di akhir pembicaraannya, talaban nabiyyu minhum, maka Nabi meminta dari mereka al-mubahala, untuk mubahala. Jadi mubahala itu ya saling melaknat, saling melaknat. Faqul ta'alau, ya, maka katakanlah wahai Nabi, ta'alau, kemari, nad'u abda'ana, kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, wa nisa'ana wa nisa'akum, istri-istri kami dan istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum, dan diri-diri kami serta diri-diri kalian, thumma nabtahil, ayo setelah itu kita mubahalah, fa naj'al la'natullahi 'alal kadhibin, semoga laknat Allah menimpa orang-orang yang berdusta. Falamma talaba minhumul mubahalah, maka ketika Nabi minta kepada mereka mubahalah, khafu, mereka takut, mereka takut. Walam yubahilu, mereka enggak berani mubahalah dengan Rasulullah SAW. Wa dafa'u lahul jizyah, akhirnya mereka mau bayar jizyah. Udahlah, enggak usah mubahalah. Jadi mereka hakikatnya tahu, cuma Nabi itu siapa, tahu. Mereka juga ketakutan, akhirnya mereka mau bayar jizyah. Li'annahum ya'lamuna annahum ala batil, karena mereka tahu bahwa diri mereka itu berada di atas kebatilan. Wa annahu rasulullah, dan mereka pun tahu bahwasanya Nabi itu utusan Allah. Tapi ya tadi, ya, karena kesombongannya kemudian mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Padahal jamaah sekalian, di antara sebab Bani Israel mereka hijrah ke Madinah itu, ya, tujuan awalnya adalah apa? Menunggu kedatangan Nabi yang dikabarkan di Injil itu apa? Akan diutus Nabi terakhir
yaitu dari tempat yang di situ banyak tumbuh pohon kurma. Akhirnya mereka berharap, ya, agar nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Akhirnya mereka hijrah ke sana, ke kota Madinah. Ternyata jamaah sekalian, yang diutus menjadi nabi bukan dari kalangan Bani Israel, ya. Tapi ternyata dari, ya sama itu Nabi Ibrahim, cuma di jalurnya apa? Nabi siapa? Ismail, ya. Akhirnya mereka yang awalnya adalah menunggu kedatangan seorang nabi, justru mereka menjadi orang-orang yang pertama kali mendustakannya. Maka inilah, ya, sifat dan ciri orang Yahudi: mudah mengingkari, mudah mendustakan. Maka orang yang dalam artian jamaah sekalian sombong, mudah berdusta, ya mirip seperti orang Yahudi, mirip seperti orang Yahudi. Wa itu billah. Ya jamaah sekalian, nabtahil ay nad'u bil la'nah. Jadi nabtahil, ya, mari kita bermubahalah. Maksudnya, ya, nad'u bil la'nah al kadhibi minna. Jadi mendoakan laknat, ya, kepada pendusta di antara kami. Wa kanu ya'lamuna annahum humul kadhibun. Dan mereka tahu bahwa diri mereka adalah para pendusta. Walau bahaluhu nazalat alaihi min nar. Dan seandainya mereka mau bermubahalah, ya, nazalat, sungguh akan turun kepada mereka api yang akan membakar tempat mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, la, ya, enggak perlu, sudah. Lakin nadfa'ul jizyah, tapi kami mau bayar jizyah. Kami mau bayar jizyah. Dan inilah jamaah sekalian yang akhirnya ada istilah apa? Kafir dhimiyun. Jadi kafir dhimiyun itu kafir yang mereka tetap mau tinggal di negeri muslim, tapi mereka mau bayar jizyah. Karena kafir itu ada empatnya. Ada kafir dhimiyun, dhimmi, yang dia tinggal di negeri kaum muslimin tapi mau bayar jizyah. Ada kafir mu'ahadun atau mu'ahad, yaitu kafir yang mereka punya ikatan janji dengan kaum muslimin. Ada musta'man, mereka adalah orang-orang kafir yang minta jaminan keamanan. Maka tiga kafir ini jamaah sekalian dilindungi. Jadi tiga kafir ini dilindungi. Yang boleh diperangi hanya kafir harbiyun, orang-orang kafir yang mereka memusuhi kaum muslimin, maka boleh kita memerangi mereka, tidak masalah. Tapi itu pun nanti ingat, ada aturan-aturannya, tidak sembarangan, ya. Kalau misalkan dalam kondisi genjatan senjata, ya nggak boleh kemudian kita serang. Jadi nanti ada aturan perang, ya, ada aturan perang seperti itu, ya. Makanya jihad itu masalahnya butuh ilmu, nggak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Dan saking pentingnya ilmu tentang jihad itu jamaah, sampai Rasulullah menganjurkan untuk persiapan. Seperti contoh, dianjurkan untuk apa? Belajar panahan, renang, atau pacuan kuda, pacuan unta. Itu dianjurkan ya. Bahkan sampai dibolehkan taruhan. Jadi kalau ada lomba panahan kemudian diminta bayar iuran dan hadiahnya dari iuran tersebut, maka boleh, itu bukan judi ya. Pengecualian. Ini pengecualian. Dan sebagian para ulama mereka mengkiaskan dengan perlombaan-perlombaan yang memang ada istilahnya bentuk untuk persiapan jihad. Itu pun boleh. Seperti contoh perlombaan apa? Hifdzul Quran, menghafal hadis. Ini masuk seperti perlombaan 3 tadi.
Sehingga kalaupun kemudian panitia menarik iuran, kemudian iuran itu dijadikan sebagai hadiah, maka pendapat yang tepat ini bukan termasuk judi, bukan. Dan ini pengecualian. Ini pengecualian. Kenapa? Karena jihad ya butuh ilmu. Gak mungkin orang bisa berjihad kalau tidak punya ilmu. Nah, sehingga perlombaan tadi ya, hafalan Quran, hafalan hadis itu termasuk perlombaan yang bisa membantu jihad. Sehingga kalaupun seandainya misalkan ada iuran, boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian masalahnya, wala nubahilukum, dan kami tidak bermubahalah dengan kalian ya. Fa qabilan nabiyyu minhumul jizyah, maka Nabi menerima dari mereka jizyah. Nabi menerima. Laqad tabayyana lahum anna Allah amarahu bima fi hadhil ayat, dan sungguh telah nampak bagi mereka bahwasanya Allah memerintahkan kepadanya bima fi hadhil ayat, dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Wa hadhil ayah fiha makna la ilaha illallah. Jadi, dan di dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah. Allah na'bud, janganlah kita beribadah. Hada nafyu, dan ini an-nafyu, peniadaan. Wa qaluhu illallah, dan ya, firman Allah illallah, kecuali Allah. Hadzal isbat, dan ini penetapan. Wa hadza huwal adl, ya, dan inilah bentuk keadilan. Alladzi qamat lahu samawati wal ardu, yang dengannya tegaklah langit-langit dan bumi. Fas samawati wal ardu qamat 'ala tauhidi wal adl, maka langit-langit dan bumi akan tegak di atas tauhid dan keadilan. Wala nusriku fi ibadatihi syai'an, dan tidaklah kita berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah sedikit pun. Ya, tidaklah kita berbuat syirik kepada Allah sedikit pun ketika beribadah. Lal masih alladhi taz'umuna annahu rabb. Ya. Baik itu al-masih yang kalian duga sebagai Tuhan, wa ta'buduna min dunillah, yang kalian beribadah kepadanya dari selain Allah. Wala ghairil masih, tidak juga selain al-masih. Wala Muhammadin alaihi salatu wasalam, tidak juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadin minal anbiya'i, dan tidak juga ya, seseorang dari para nabi. Wala minas salihin, tidak juga dari kalangan orang-orang saleh. Wala minal auliya, itu pula dari kalangan para wali. Illallah, kecuali Allah. Wala nusyriku bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Wala yattakhidhu ba'dun arbaba min dunillah, dan janganlah sebagian kami menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan dari selain Allah. Sebagaimana kalian menjadikan para ahbar, para ruhban. Jadi ahbar itu ya, orang-orang berilmu dari kalangan ahlu kitab. Adapun ruhban itu ahli ibadahnya, okamakon. Arbaban, yang kalian jadikan Tuhan dari selain Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para ahbar mereka, dari orang-orang alim dari kalangan ahlu kitab, ya, wa ruhbanahum, dan ahli ibadahnya, arbaban min dunillah, sebagai Tuhan dari selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, ya, itu pula Al-Masih ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka dimintakan kecuali untuk beribadah kepada sesembahan yang satu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jamaah sekalian, jadi para pendeta ataupun para rohib dari kalangan mereka itu jamaah sebenarnya ya, capek sama seperti kita, sama. Bahkan di antara mereka itu ada yang tidak
menikah. Demi apa jemaah? Demi fokus beribadah. Jadi artinya gini, orang yang di atas kesesatan juga capek, di atas petunjuk juga sama-sama capek. Tapi bedanya gini, orang yang capek di atas kebatilan dibalas dengan neraka, yang capek di atas petunjuk dibalas dengan surga. Tinggal kita mau milih yang mana, jemaah. Itu saja. Karena Allah berikan kepada kita dua jalan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan yang baik, jalan yang buruk. Dan kita punya pilihan. Ya, tidak sebagaimana Jabariyah ya, yang mereka beranggapan bahwasanya kita itu nggak punya pilihan. Kita semua itu dipaksa oleh Allah. Ini keliru. Akidah Ahlussunnah meyakini makhluk punya kehendak. Walaupun kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhirnya tetap Allah yang menentukan. Tapi kita pun punya kehendak. Kita punya kehendak. Makanya Umar jamaah sekalian, ketika melewati sebuah tempat ibadah, kemudian dilihat dari tempat ibadah orang kafir tersebut ada rohib yang sudah tua renta. Maka beliau nangis ya. Beliau nangis. Kenapa? Karena teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ghasyiyah ayat berapa jemaah? Amilatun nasibah. Jadi ayat yang ketiga ya. Jadi mereka juga bekerja keras lagi kepayahan. Tasla narun hamiyah. Kemudian mereka memasuki api yang sangat panas. Ya, lihat tua renta, sudah tua ya. Sudah mungkin jalannya membungkuk. Maka Umar teringat dengan ayat ini. Amilatun nasibah, dia capek ya. Lagi kepayahan. Tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ya. Maka ingat jangan sampai kita sama seperti mereka. Capek di atas kebatilan, ujung-ujungnya masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai. Nah, sehingga mereka juga capek, kita juga capek, maka bercapek-capeklah dalam ketaatan. Antum datang ke sini dari rumah capek, ya, butuh bensin, butuh meluangkan waktu. Tapi kita yakin capeknya kita akan dibalas dengan surga. Ya. Apa kemudian kita milih capek-capek yang akan dibalas dengan neraka? Ya nggak mungkin. Kita punya akal jemaah. Maka bercapek-capeklah ya, untuk meraih surga, untuk meraih surga. Mereka pun sama, waktu juga akan habis. Kita juga sama, waktu akan habis. Karena semua manusia diberikan jatah waktu ya, terbatas jemaah. Terbatas. Dan itu kan habis. Kalau sudah sampai titik ya, ajalnya, ya sudah berpindah ke alam barzakh. Ya, maka tinggal kita milih yang mana? Tinggal kita milih yang mana seperti itu. Ya jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah. Ya, saya singkatnya, wal khulasatu, ringkasan atau kesimpulan, anna la ilaha illallah, bahwasanya kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, an-nafyu wal isbat. Ya, memiliki dua rukun. Fa idza qila laka, jika dikatakan kepada Anda, ma hiya arkanu la ilaha illallah, apa sih rukun kalimat la ilaha illallah? Maka katakan an-nafyu wal isbat. Jadi an-nafyu itu maksudnya meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kemudian al-isbat maksudnya menetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa syurutuha, dan syaratnya ada 7. Sebagian ulama menyebutkan ada 8.
la tanfa'u illa bihati syuruh. Jadi kalimat la ilaha illallah tidaklah bermanfaat kecuali dengan terpenuhi syarat-syarat ini yang terkumpul dalam sebuah bait syair: ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Sebenarnya ada menambahkan wazida thaminuha, ya, al kufranu, ya. Wazida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uniha atau kama qala. Jadi yang ke-8 itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi rukunnya, syaratnya ada 8. Kalau di sini sebutkan 7. Pertama, al-ilmu. Maksudnya gini ya Mas, saya jelaskan secara ringkas. Berilmu maksudnya kita harus paham dengan makna kalimat la ilaha illallah tadi. Apa sih maknanya? Tadi kita sudah jelaskan ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Yang kedua, yakin. Maksudnya gini. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh kemudian ragu-ragu sedikit pun, nggak boleh. Harus yakin. Yang ketiga, al-ikhlas. Jadi harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dipaksa orang, bukan karena ikut-ikutan, bukan. Wasidku, membenarkan. Tidak boleh kemudian mendustakan. Ini yang keempat, wasidku, membenarkan. Yang kelima, wal mahabbah, cinta. Jadi kita harus mencintai kalimat tersebut. Tidak boleh kemudian kita membenci. Itu nggak boleh jemaah. Kemudian yang keenam, wal inqiyad. Inqiyad itu artinya tunduk dan patuh dengan kandungan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, wal qabul, menerima. Jadi apa? Tidak boleh menolak, tapi harus menerima. Dan yang ke-8, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini penting, karena nggak cukup hanya sekedar menetapkan saja. Dia menetapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi masih suka dengan praktek-praktek kesyirikan. Kalau ada sumbangan ikut nyumbang, ya percuma. Dengan pelaku kesyirikan, jadi temannya, teman duduknya. Nah, ini nggak boleh jangan. Jadi wajib bagi dia untuk berlepas diri dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, dan wajib menjauhi pelakunya. Boleh kita dekati dalam rangka untuk mendakwahi, tapi kalau misalkan mereka dijadikan teman duduk, itu nggak boleh. Karena ingat, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai teman duduk. Tapi kalau hanya sekedar untuk mendakwahi, ya tidak masalah. Kita datangi mereka, kita dakwahi, ya, kita ingatkan, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian hanya sekedar dijadikan teman duduk, maka tidak diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian Mas Andian. Sebelum ditutup seperti biasa, kita buka tanya jawab, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada ya? Semuanya jelas ya? Zuhur 11.22, kurang 2 menit. Ya Mas Andi, mudah-mudahan antum paham. Ya, adapun terkait tentang rukun syahadat Muhammad Rasulullah, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi Muhammad Rasulullah juga sama, ada rukunnya.
dan nanti ada konsekuensinya. Ya. Seperti contoh konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah itu ya tidak boleh membuat bid'ah. Beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Nggak boleh kemudian bikin tata cara baru dalam masalah agama. Itu nanti ya. Di Muhammad Rasulullah. Ya, demikian Mas Andian, mudah-mudahan kajian di kesempatan pagi yang mulia ini bermanfaat karena sudah mendekati zuhur, persiapan. Mudah-mudahan kajian kita diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.